Selasa 7 November tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek melaksanakan bimbingan teknis optimalisasi sosialisasi lewat media center dan fasilitasi kampanye dalam pemilu tahun 2024. Acara yang digelar di RM Mekarsari ini dihadiri oleh anggota PPK yang membidangi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, anggota PPK yang membidangi hukum, beserta tenaga pendukung PPK dari 14 kecamatan dan perwakilan PPS dari semua kecamatan. Dalam sambutannya, saat membuka acara bimbingan teknis, Muhammad Indra Setiawan, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi mewakili Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, menyampaikan bahwa sebagai lembaga penyelenggara di bidang teknis pemilu, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara utuh tentang tahapan yang sedang berjalan maupun yang sedang dipersiapkan, serta dapat memberikan literasi yang seimbang, yang valid, dan update sesuai fakta yang sebenarnya. Kami di sini diamanai untuk mewakili Ketua KPU Kabupaten Trenggalek yang saat ini sedang ada dinas luar terkait dengan approval surat suara yang nantinya akan dicetak untuk pemilu 2020. Satunya sebagai lembaga penyelenggara di bidang teknis penyelenggaraan pemilu, menjadi kewajiban kita untuk bisa menyampaikan secara utuh terkait dengan tahapan yang saat ini sedang berjalan ataupun yang akan kita persiapkan. Maka sekali lagi kita sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban penuh untuk kemudian bisa memberikan literasi yang seimbang, informasi yang valid, informasi yang mutakhir, yang update, yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Lebih lanjut, Indra menekankan tentang kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan berharap agar penyelenggara dapat cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi tersebut. Adalah optimalisasi melalui media sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kemajuan teknologi sudah luar biasa pesat. Maka menjadi naif bagi kita sebagai penyelenggara pemilu apabila kita tidak cepat adaptif dengan kemajuan teknologi itu. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Nanang Eko Prasetyo dalam sesi pengarahan menekankan kepada tenaga pendukung agar memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan yang diselenggarakan PPK. Untuk menjadikan periksa semuanya bahwa tenaga pendukung PPK itu pada pokok fungsinya adalah membantu, memberikan dukungan. Jadi Bapak Ibu semua adalah pegawai yang ditempatkan di PPK untuk membantu tugas-tugas PPK. Artinya mohon penekanan ini dipahami oleh Bapak Ibu tenaga pendukung dalam mendukung kegiatan Bapak Ibu PPK. Tentu Bapak Ibu PPK melaksanakan kebijakan sudah melalui rapat pleno. Acara selanjutnya adalah acara inti, bimbingan teknis optimalisasi sosialisasi lewat media center dan fasilitasi kampanye dalam pemilu tahun 2024, yang dipandu langsung oleh Nurani, Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Karena pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka sehingga bisa melakukan kegiatan yang cukup penting menurut saya. Nanti akan saya sampaikan apa saja dan mungkin perlu tidak lanjut karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra beberapa tahapan sudah tiba dan ini butuh perlakuan, butuh treatment, butuh kerja-kerja kita, terutama yang paling mendesak adalah setelah para calon ditetapkan untuk calon anggota DPR RI sampai DPRD termasuk DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 3 November kemarin. DJT sudah ditetapkan, tanggal 4 diumumkan di media, praktis calon definitif untuk calon anggota DPR dan DPRD ini sudah ada. Berikutnya nanti
untuk pencalonan presiden yang sudah dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 25 Maret nanti akan ditetapkan pada tanggal 13 November. Maka kemudian tahapan selanjutnya adalah masa kampanye, di mana masa ini juga menjadi masa yang penting, nanti akan mulai pada tanggal 28 November yang insya Allah akan berjalan selama 75 hari sampai tanggal 10 Februari. Lanjut hari tenang, kemudian nanti masuk masa pemungutan suara. Ini terkait karena kampanye ini nanti dalam konteks fasilitasi ya, KPU, BPK dan BPS nanti kita akan menjadi satu kesatuan integral. Sebenarnya semuanya bertanggung jawab karena kepemimpinannya kan kolektif ya, tapi nanti divisi Parmas harus membersamai dan bersama untuk konteks bikin berita acara, menetapkan titik-titik lokasi alat peraga kampanye yang ada di desa-desa, di kecamatan, baru nanti endingnya KPU Trenggalek akan membuat SK keputusan yang kemudian akan didiskusikan dengan partai politik, kemudian nanti akan disepakati titik-titik yang bisa dipasangi APK, yang sosialisasi dalam bentuk APS, alat peraga sosialisasi. Teman-teman nanti di POK sudah kita tetapkan juga untuk mencetak baliho kecil 3x2 yang dipasang di depan kecamatan. Ada lomba, peserta itu nanti akan mengirim lewat medsos. Jadi mereka memposting di medsos, di Instagram misalnya, terus di tag kita. Dari peserta itu nanti akan kita pilih berapa terbaik, 10 terbaik. Soalnya lomba peserta misalnya 40, kan 40 selesai sehari. Jadi mungkin batasan waktunya itu mungkin pesertanya maksimal 20 atau 15. Jadi nanti akan kita seleksi lewat mengirim lewat medsos dulu, kita seleksi baru kita undang untuk tatap muka. Terus itu tadi yang kedua, pusat kerjasama kolaborasi multi pihak dalam mencerdaskan pemilu. Jadi jenengan juga harus berkoordinasi dengan pihak lain. Setelah ini nanti tugas jenengan adalah segera merapat ke Forkopimda untuk berdiskusi tentang titik-titik mana Pak yang kira-kira tidak dilarang untuk memasang alat peraga kampanye bagi partai politik, termasuk DJT kemarin harus kita umumkan di media cetak dan media elektronik, terutama segmen-segmen yang selama ini dianggap rentan. Yang dianggap rentan itu biasanya kemudian pemula. Kenapa dianggap rentan? Karena mereka baru pertama kali akan nyoblos, tidak punya pengalaman untuk masuk ke bilik suara. Metode seperti itu dengan harus kuasai selaku komunikator. Jadi agar dengan nanti dalam menyampaikan itu bisa diterima. Dan kan di pertemanan, kemudian postingan. Nah, langkah B-nya nanti ditambahi dengan interaksi. Berhasil tidaknya postingan itu toa akunnya ada dilihat dan disukai kemudian dibagikan. Jadi kebanyakan untuk TikTok memang difokuskan kepada video, terutama untuk kegiatan sosialisasi, bukan hanya bentuk video kegiatan. Nah, berkaitan dengan hal ini biasanya TikTok juga memiliki viewers yang jauh lebih banyak. Semua staf itu bisa menguasai medsos. Sebelum bermigrasi itu dulu ketika saya nulis KPU, apa mau cari tulisan lama gitu ya, itu masih bisa temukan. Keparmasan Pak Nurani, partisipasi masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi kampanye ini adalah salah satu tahapan krusial, saking krusialnya kemudian diatur dalam PKPU. PKPU ini yang sudah kemarin terbit adalah PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Tadi sudah saya sampaikan, sosialisasi harus kita gencarkan, optimalisasi medsos dan